Ya, saya mau membentuk suatu sumber daya manusia yang punya disiplin ya, kemudian punya tanggung jawab terhadap tugas. Nah, ini saya harus menjadi role model mereka. Nah, ini yang saya harus sampaikan kepada teman-teman di Jawa Barat, bagaimana eh, Jasara Harja Jawa Barat ini menjadi barometernya Jasara Harja. Jadi dalam arti kita SDM-nya harus kita buat menjadi pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin Jasara Harja ke depan. Karena saat ini kondisi sumber daya manusia khususnya di Jawa Barat itu hampir 70% itu sudah milenial ya. Jadi milenial dan 30% dalam tahap mungkin 3 atau 4 tahun lagi pensiun gitu. Nah, ini generasi penerus ini harus kita siapkan supaya keberlangsungan perusahaan ini bisa terjaga sehingga pelayanan kami bisa lebih meningkat. Apalagi di era digital ini tentunya kita harus melakukan sebuah terobosan-terobosan, harus berinovasi menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang gitu. Kebiasaan yang untuk kantor itu saya tidak mau menunda-nunda pekerjaan ya. Ini pekerjaan hari ini saya harus tuntaskan hari ini. Karena kalau kita menunda pekerjaan itu biasanya pekerjaan akan menumpuk dan itu akan membebani berikutnya. Karena kalau kita tunda pun tidak ada orang lain juga akan mengerjakan, tetap kita yang mengerjakan. Dan ini yang saya selalu tanamkan kepada teman-teman di Jasara Harja Jawa Barat, bahwa pekerjaan kita adalah melayani masyarakat. Jadi apa yang bisa kita layani sekarang, kerjakan sekarang. Kalau besok ada lagi musibah dan dia memerlukan bantuan, dan kita bisa melayani lebih baik gitu. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Disiplin, kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita hari ini. Kita juga harus sehat, kita harus berolahraga juga gitu. Konsen kita dalam bidang sumber daya manusia itu supaya mereka ini punya kebiasaan yang walaupun di era lingkungan yang berubah, tapi budaya perusahaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun itu masih jadi pegangan utama mereka gitu. Ya, saya harus belajar dulu tentang aturan-aturan yang ada di perusahaan ya. Karena kalau seorang pemimpin itu harus paham betul apa yang menjadi peraturan-peraturan perusahaan. Nah, setelah kita pahami, nanti kita sosialisasi ke mereka. Karena mereka yang melaksanakan, pemimpin itu akan mengarahkan mereka. Nah, kalau kita sudah berikan sosialisasi dengan baik, kemudian kita kontrol juga pekerjaan mereka sehingga tujuannya itu tercapai. Ya, kita pakai sebetulnya saya sederhana saja. Saya pakai prinsip manajemen saja. Jadi bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengorganisasi mereka, kemudian bagaimana dia mengeksekusi pelaksanaan pekerjaan. Nah, tugas saya itu mengontrol. Jadi saya lihat perencanaannya apa, saya kontrol gitu. Jadi sebetulnya prinsip itu sederhana sekali sih sebetulnya. Tapi mungkin maknanya lebih dalam itu. Jadi selalu setiap pekerjaan saya buat perencanaan akan saya kontrol dengan baik gitu. Ada ungkapan. Nah, saya harus memonitor mereka secara langsung. Walaupun dengan segala keterbatasan ya. Jadi saya pastikan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya. Jadi saya tidak asal menerima laporan dari bawahan yang langsung, tapi dari paling terdepan pun, ya front terdepan pun bisa komunikasi dengan saya. Nah, yang kedua saya harus lebih sering terjun ke lapangan untuk melihat kondisi mereka supaya kita bisa memastikan bahwa pekerjaannya itu sudah dilaksanakan dengan benar. Dan saya juga melihat berbicara atau melihat dari perilaku juga mereka, karena sekarang ini kan
kalau kita pegawai negeri tentu pendapatan kita terbatas ya. Kemudian kalau kita tidak bisa memanage keuangan kita dengan baik, pegawai kita dengan baik, nah, dia akan terjebak yang namanya nanti pengeluarannya lebih besar dari penerimaannya. Nah, kalau itu situasi itu sudah terjadi, nanti dia itu tadi dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan yang lain yang sebetulnya tidak boleh dia lakukan. Jadi itu yang paling penting, saya bisa akses komunikasi dengan mereka secara langsung. Kemudian saya juga lebih sering terjun ke tempat daerah-daerah mereka bertugas, dan saya bisa sharing dengan mereka, dan itu saya lakukan secara terus-menerus itu. Iya, banyak sekali ya tantangan itu ada ya. Cuma kalau saya sih lebih banyak kepada masalah lingkungan ya. Kalau internal, sepanjang kita mau belajar, mau meningkatkan kompetensi dan tetap bersemangat, itu bisa dipelajari. Tapi masalah yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita itu masalah lingkungan ya. Seperti contoh saya waktu bertugas di daerah konflik itu lingkungan yang kita harus antisipasi dengan baik, karena menyangkut juga keselamatan gitu ya, keselamatan kita. Jadi perusahaan juga support. Kalau ada pekerjaan yang membahayakan pegawai, keselamatan tetap menjadi utama gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah hambatan ya lebih banyak kepada hambatan eksternal saja. Ya, yang jelas saya pertama kalau masuk kantor disiplin ya. Saya harus disiplin. Yang kedua, saya punya motivasi gitu ya, karena itu penting juga. Motivasi supaya kita bekerja lebih baik gitu ya. Terus ada peningkatan dalam berkarir gitu. Yang ketiga, kita harus beradaptasi dengan lingkungan ya, karena lingkungan itu mempengaruhi kinerja kita juga, karena tidak semua misalnya masyarakat itu sama ya. Karena saya sudah mengalami di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, tentu saya kalau pada saat saya bertugas di Jawa Barat tentu stylenya berbeda pada saat saya bertugas di Sulawesi, di Maluku gitu. Ini yang saya harus bisa beradaptasi dengan baik, karena tidak sama karakternya. Pada saat kita bertugas di Jawa Barat atau di Jawa Timur, karakternya di Sumatera itu berbeda, apalagi di Maluku itu berbeda. Ya bahkan kalau Maluku itu ada anekdot, kamu sudah kerjakan pekerjaan ini sementara Pak. Kalau dia bilang sementara itu berarti itu dia belum kerjakan apa-apa gitu. Itu contoh-contoh yang berbeda. Berarti kita kontrolnya lebih ketat lagi gitu ya.